Kementerian Keuangan melawan balik Yusuf Hamka terkait utang. Caranya dengan menyebut ada 3 perusahaan yang berafiliasi PT Citra Marga Nusapala Persada punya utang ke negara sebesar 775 miliar. Geram dengan tudingan Kemenkyu, Yusuf Hamka menegaskan bahwa perusahaan miliknya CMNP tidak memiliki utang ke negara. Bahkan dirinya menantang dan mengajak taruhan. Jika benar CMNP memiliki utang sebesar itu, maka ia akan membayar utang 100 kali lipat atau 70 triliun. Ia mengatakan, nah makanya saya bilang kalau 700 miliar gue kasih 100 kali lipat, yaitu 70 triliun. Tapi harus terbukti, kalau enggak bayar saya 1 perak saja. Kan saya bilang kalau 700 yang gue kasih 100 kali 70 triliun bos. Kalau terbukti? Lagi bos, iya dong. Harus terbukti, kalau nggak terbukti bayar saya 1 perak aja cukup. Saya kan nggak bisa. Mungkin bukti-bukti kan Bapak Proof dong. Saya pernah masuk daftar obligor macet. saya kurang tahu itu. Ya, makanya saya tanya. Kedua, saya menang di Mahkamah Agung. Kalau saya menang nih, misalnya saya masih punya utang, ngapain buat berita acara kesepakatan bos? Ngapain saya dipanggil, minta diskon pula bos? Ya kan, sudahlah, jangan debat pusing. Utang ya utang, mau dibayar alhamdulillah, nggak dibayar. Pria yang akrab disapa Bapak Alun itu membuktikan bahwa perusahaan pengelola tol itu tidak memiliki utang ke negara. Pertama, sejak ada Satgas BLBI, perusahaan tidak masuk daftar obligor yang dicari pemerintah. Yusuf Hamka pun membeberkan bukti bila perusahaannya tidak punya utang sepeser pun ke negara. Pertama, dia menyatakan selama ada Satuan Tugas Bantuan Likuidasi Bank Indonesia, namanya atau perusahaannya tidak pernah masuk daftar obligor yang dikejar pemerintah. Apa pernah saya masuk obligor macet BLBI? Nggak pernah. Selanjutnya, Bapak Alun menegaskan terdapat putusan Mahkamah Agung yang menyebut bahwa dia tidak terikat sama sekali dengan keluarga Soeharto, terlebih pada anaknya Siti Haryanti Rukmana atau Tutut yang memiliki Bank Yama. Kalau saya menang misalnya masih banyak utang, ngapain sampai buat berita acara kesepakatan bos? Ngapain saya dipanggil Kemenkyu juga, minta diskon pula bos? Sudahlah, jangan debat kusir, jangan ngebulat. Sebelumnya, Kemenkyu menyebut bahwa perusahaan milik Yusuf Hamka, PT Citra Marga Nusapala Persada, memiliki sejumlah utang ke negara. Direktur Jenderal Kekayaan Negara Kemenkyu, Rionat Silaban menjelaskan, utang yang dimiliki CMNP terkait dengan dana bantuan likuiditas Bank Indonesia terdapat 3 entitas grup CMNP. Kami sendiri masih memiliki tagihan kepada 3 perusahaan grup Citra, ratusan miliar rupiah. Menurut Rionat, utang tersebut saat CMNP masih dikendalikan oleh pihak yang sama pengendali Bank Yakin Makmur atau Bank Yama, yakni Siti Haryanti Rukmana atau Tutut Soeharto. Ia menegaskan memang ada kekuatan hukum bahwa negara masih membayar utang ke CMNP. Namun dengan adanya utang tersebut, maka pemerintah akan mempertimbangkan kembali sampai utang CMNP ke negara tuntas. Presiden menyampaikan, selama ini kalau rakyat atau swasta punya hutang, kita menagih dengan disiplin, tetapi kita juga harus konsekuen. Kalau kita yang punya hutang juga harus membayar. Itu perintah Presiden. Sementara itu, loyalis Anies Baswedan Andi Sinulinga mengomentari perihal tantangan yang diajukan bos PT Citra Marga Nusapala Persada Yusuf Hamka kepada pejabat di Kementerian Keuangan. Yusuf Hamka menantang Menteri Keuangan Sri Mulyani dan jajarannya untuk membuktikan tuduhan utang ratusan miliar perusahaannya ke negara. Ia mengaku siap membayar 100 kali lipat jika CMNP terbukti berutang ke negara. Andi menyoroti kebiasaan pemerintah yang kerap menyerang balik orang yang menggunakan haknya untuk protes atau mengkritik. Pemerintah itu terbiasa jika orang menggunakan haknya, protes atau mengkritik misalnya, acap kali diserang balik, bukan ditangkap substansinya. Padahal seharusnya pemerintah menangkap substansi dari hal yang dikritik. Dalam persoalan Yusuf Hamka ini salah satunya. Bahkan orang nagih hutang seperti Yusuf Hamka juga diserang balik, bukan ditangkap substansinya. Jika benar hutang ya bayar saja. Untuk diketahui, bos jalan tol Yusuf Hamka terus mendesak Kementerian Keuangan melunasi utang 800 miliar rupiah yang ia tagih. Ia tidak mau lagi berkompromi dengan Kementerian Keuangan dengan menerima pembayaran utang 179 miliar sebagaimana telah disepakati timnya pada Februari 2016 lalu. Pasalnya, Kemenkyu sudah ingkar janji. Ia heran kenapa sampai sekarang Kemenkyu selalu mencari alasan untuk tidak membayar utang tersebut. Kita tidak bayar pajak aja didenda 2% sebulan, fair-fairan aja. Keputusan MA juga fair 2% per bulan. Kalau saya telat pajak juga kena 2% kok sebulan. Padahal katanya, sebagai warga negara yang baik, ia sudah sangat banyak membantu Kementerian Keuangan.
Bantuan antara lain diberikan saat pemerintah melaksanakan program pengampunan pajak alias tax amnesty beberapa tahun lalu. Ia mengatakan ikut menggerakkan pengusaha agar mau ikut program tersebut dan hasilnya sukses. Selain di program tax amnesty, ia juga pernah membantu mendamaikan kisruh antara Direktorat Pajak dengan PBNU. Hal itu ia lakukan usai mantan Ketua PBNU, Said Agil Sirot, menyerukan agar masyarakat tidak bayar pajak lantaran ada dugaan penyelewengan dana pajak oleh mantan pejabat pajak Rafael Alun Trisambodo. Kemarin, waktu ribut antara NU dan DJP, ia ikut memediasi. Ia yang atur semuanya, tadinya tidak mau ketemu PBNU, saya yang mediasi akhirnya ketemu. Saya cinta sama Kemenkyu, tapi kenapa Kemenkyu tidak cinta sama saya? Bapak Ketua Umum Gus Yahya mengatakan bahwa minta semuanya diproses secara hukum, bahwa NU tidak pernah memerintahkan untuk memboikot pajak. Kalau orang per orang itu di luar NU, dan kalaupun ada pernyataan dari bekas pengurus NU yaitu yang terhormat Kiai Said, saya pikir Kiai Said Agil itu mengatakan uang pembayaran pajak dikelola dengan tidak baik itu baru diboikot, tapi bukan sekonyong-konyong memboikot. Jadi saya sudah melihat bahwa memang ada musyawarah alim ulama di Kempek Cirebon. Waktu itu kan ada masalah pajak yang Saudara Gayus, terus kemudian banyak hal-hal pajak yang dibobol sehingga membuat alim ulama mengadakan musyawarah bahwa kalau sampai uang pajak dikelola dengan tidak baik, kemungkinan besar akan mengadakan pemboikotan. Tetapi namun demikian, Kiai Said saya yakin maksudnya juga baik, mengatakan bahwa ini penting loh, bahwa ini ada warning, tolong dikelola baik-baik. Sama juga Gus Yahya pun juga sama, bahwa Gus Yahya tidak membilang memboikot, tetapi Gus Yahya minta ada akuntabilitas, bahwa ini diproses secara hukum juga yang salah, tetapi keuangan yang dipungut dari pajak harus dikelola dengan baik, digunakan sebaik-baiknya untuk kemaslahatan orang banyak. Dalam kisruh antara PBNU dengan Menteri Keuangan, mantan Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama, Said Agil Sirot, menyerukan agar warga NU tidak perlu membayar pajak jika ada kasus penyelewengan dana pajak yang dilakukan oleh oknum pemerintah. Pernyataan tersebut diungkapkan menyusul adanya kasus kekayaan mantan Kepala Bagian Umum Kantor Wilayah Ditjen Pajak Jakarta II, Rafael Alun Trisambodo, yang berjumlah fantastis. Menurutnya, ketika menjadi Ketua PBNU pada September 2012 silam, sempat ada hasil musyawarah nasional ulama yang kala itu telah memberikan sikap apabila ada kasus penyelewengan pajak. Keputusan para kiai bahwa kalau uang pajak diselewengkan, NU akan mengambil tindakan tegas, warga NU tidak usah bayar pajak waktu itu. Sampai-sampai Pak SBY kirim utusan pribadi, almarhum Pak Yusuf namanya, staf sus menemuinya. Ia mengatakan kalau memang itu berdasarkan referensi kitab kuning, para imam, para ulama referensi, kalau pajak masih diselewengkan, warga NU akan diajak oleh para kiai-kiai tidak usah bayar pajak. Sehingga Said memperingatkan agar dana pajak digunakan dengan semestinya untuk kepentingan pembangunan dan kebaikan rakyat. Bila hal itu dijalankan, maka warga NU akan menjadi orang yang taat membayar pajak.